Halo teman-teman, kembali lagi di channel IB School. Kali ini kita akan mulai ya untuk membahas persiapan tes Polri di tahun 2026 terkait tes psikologi. Ini adalah beberapa video persiapan tes Polri di tahun 2025, baik psikotes ataupun akademik. Dan ini masih sangat relevan ya buat kalian pelajari. Namun untuk video pembahasan di tahun 2026 tentu akan ada beberapa tambahan tipe soal. Nah, ini ya teman-teman beberapa tipe dan materi yang akan kita bahas kali ini. Ini belum semua, tapi lumayan cukup ya teman-teman untuk pemanasan di awal. Nah, buat kalian yang sudah menjadi member YouTube IB School, baik dari tahun lalu ataupun baru gabung, kita sudah mulai lagi ya teman-teman untuk tryout-nya. Cukup lumayan juga di awal kita akan mulai dengan 6 tryout, termasuk juga bagian kecermatan dan berikut dengan grafik kecermatannya. Dan ini tentu akan terus bertambah tryout-nya. So, yang mau gabung bisa langsung klik tombol gabung di YouTube IB School dan pilih siap lulus TNI Polri. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai pembahasannya dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Zenit sama dengan A puncak B dasar C titik D jarak E lengkung. Oke teman-teman, tanda sama dengan berarti ini soal sinonim. Buat yang belum tahu, zenit itu artinya adalah titik tertinggi atau biasa juga disebut titik puncak. Jadi jawaban yang paling tepat yang A ya, yaitu puncak. Kita ke soal nomor 2 sampingnya, veto sama dengan yang A persetujuan, B pembatalan, C pengesahan, D dukungan, E anjuran. Nah silahkan teman-teman buat kalian yang tahu, ini sering dengar ya, hak veto. Nah itu artinya adalah hak untuk menolak atau membatalkan. Jadi jawabannya yang paling tepat yang B ya, yaitu pembatalan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Konsensus lebih besar lebih kecil berarti ini tanda antonim atau lawan kata. Yang A persetujuan, B kesepakatan, C mufakat, D perselisihan, E harmoni. Nah teman-teman ada yang tahu arti dari konsensus? Konsensus itu artinya kesepakatan. Jadi lawan katanya jelas, yang A salah persetujuan, yang B kesepakatan ini harusnya sinonim jadi ini salah, yang C mufakat jelas salah, yang D perselisihan. Nah ini yang tepat ya teman-teman jawabannya. Kita ke soal sampingnya. Konkordansi lawan katanya, A keselarasan, B kesesuaian, C kecocokan, D keserasian, yang E ketidaksesuaian. Nah teman-teman, buat yang belum tahu, arti dari konkordansi itu adalah kesesuaian. Jadi jelas ya, lawan katanya yang A ini salah, keselarasan, yang B kesesuaian jelas salah, yang C kecocokan jelas salah, yang D keserasian jelas salah. Jadi jawabannya yang E, ketidaksesuaian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya? A. Dongeng, B. Mite, C. Legenda, D. Fabel, E. Esai. Oke, jelas ya teman-teman maksud dari soalnya. Berarti, mana yang nggak sesuai dengan yang lainnya secara makna itu jawabannya. Nah, jika kalian perhatikan, jawaban A. Dongeng, B. Mite, C. Legenda, yang D. Fabel, ini sebenarnya masih dalam satu makna. Mereka adalah suatu jenis cerita atau mitos. Sedangkan esai itu bukan ya teman-teman, jadi jawabannya yang E. Kita ke soal sampingnya. Manakah kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya? A. Atmosfer, B. Hidrosfer, C. Litosfer, D. Biosfer, E. Hemisfer. Oke, kira-kira yang mana teman-teman yang bukan termasuk kelompoknya? Ini biasanya muncul ya di pengetahuan umum terkait hafalan di bagian geografi biasanya. Nah, jadi teman-teman untuk atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer ini itu masih dalam satu makna. Mereka adalah suatu lapisan bumi atau suatu lapisan pada sistem bumi. Sedangkan hemisfer ini adalah konsep yang berbeda ya, karena dia adalah belahan buminya, bukan lapisan-lapisan pada bumi. Jadi jawaban yang paling tepat ini yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini kita masuk ke soal tipe denah ya teman-teman. Nah tipe soal ini itu tergolong baru ya pada tes psikologi Polri, karena yang Mimin lihat biasanya tipe soal ini tuh munculnya di kedinasan STIS. Tapi kali ini muncul juga di psikologi Polri. Oke lanjut.
Rumah Anita berada di sebelah mana masjid? A. Utara, B. Barat Daya, C. Barat, D. Timur, E. Tenggara. Nah teman-teman, kalau kita lihat denahnya ada ya di sebelah kanan. Jadi sekarang tugas kalian harus tahu patokan arah mata anginnya. Buat yang lupa, di sini Mimin kasih catatan terkait arah mata angin ini. Nah jadi teman-teman, untuk yang ke atas itu utara ya, lawannya yang ke bawah itu selatan. Lalu untuk yang kiri dan kanan, di kanannya itu timur, lawannya sebelah kiri itu barat. Nah, teman-teman harus tahu juga, di antara barat dan utara itu ada barat laut. Lawan dari barat laut, di antara timur dan selatan itu ada tenggara. Lalu di antara utara dan timur itu ada timur laut, di mana lawannya di antara barat dan selatan itu ada barat daya. Nah, ini harus kalian hafal, karena pada tes ini nggak diberitahu ya. Sekarang langsung kita kerjakan, teman-teman. Yang ditanya ini rumah Anita di sebelah mana masjid? Berarti yang jadi patokan itu masjid. Nah, di sini banyak yang salah. Biasanya yang salah itu mereka lihatnya dari rumah Anita ke masjid. Padahal harusnya dari masjid ke rumah Anita. Jadi jika kita lihat denah, masjid ada di sini, teman-teman. Rumah Anita ada di sini, jelas dia ada di sebelah kiri bawah, yaitu barat daya kalau kita lihat di arah mata angin tadi. Jadi jawabannya yang B ya, barat daya. Lanjut ke soal bawahnya, teman-teman. Kantor polisi berada di sebelah mana rumah Ahmad? Jika kita lihat di sini patokannya rumah Ahmad, jangan sampai salah. Berarti rumah Ahmad ada di sini, kantor polisi ada di sini. Jelas ya, dia ada di kiri atas, atau jika kita lihat arah mata angin, dia ada di barat laut. Jadi jawabannya yang A. Bisa ya teman-teman, soal ini tergolong gampang, jadi jangan sampai tidak bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika seseorang berjalan dari rumah Bagas menuju SD Brilian Jaya, urutan jalan yang mungkin dilewati adalah, oke langsung kita fokus ke denah lagi ya teman-teman, berarti dia jalannya mau dari rumah Bagas yang ini ke SD Berlian, berarti yang ini ya SD Berlian. Jika kita lihat jalan yang dilalui jelas teman-teman, yang pertama di sini Jalan Sentosa, lalu ke Jalan Merdeka, lalu ke Jalan Kusuma ya, jadi kita dapat nih urutannya sudah jelas, yaitu Jalan Sentosa, kita ke Jalan Merdeka, dan terakhir Jalan Kusuma Raya. Nah, jika kita lihat opsi, ini yang A, Jalan Sentosa lalu ke Jalan Kusuma Raya betul, ke Jalan Majapahitnya salah. Yang B dimulai dari Jalan Pemuda jelas salah. Yang C dimulai dari Jalan Pemuda lagi jelas salah. Yang D dimulai dari Jalan Sentosa, Jalan Merdeka, lalu Jalan Kusuma Raya. Nah, ini yang paling tepat ya teman-teman, jawabannya yang D. Nah teman-teman, soal terkait denah ini banyak variasinya. Yang jelas nanti akan Mimin bahas di video-video berikutnya ya. Kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Nah, kali ini kita sudah masuk ke dalam soal tipe pola angka. Jadi kita harus cari polanya, teman-teman. Di sini ada angka 1, 4, 5, 9, 14, 23, 37, 60, lalu titik-titik. Nah, teman-teman silahkan jika kalian bisa temukan polanya, kira-kira yang tepat yang mana. Jika kita lihat teman-teman, 1 ke 4 ini kan ditambah 3 ya, 4 ke 5 ditambah 1, 5 ke 9 ditambah 4, 9 ke 14 ditambah dengan 5. Nah, ini polanya cukup abstrak ya, cukup susah. Jadi, jika kalian tahu, ini sebenarnya polanya teman-teman, itu adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Jadi, 5 di sini tuh didapat dari 1 tambah 4, yaitu dua angka sebelumnya. 9 ini didapat dari dua angka sebelumnya yang dijumlahkan, yaitu 4 tambah 5 di sini. Begitupun dengan 14, ini didapat dari 5 tambah 9. Begitupun dengan 23 di sini, didapat dari penjumlahan dua angka sebelumnya, yang 9 tambah 14 di sini. Nah, maka teman-teman, angka 60 di sini itu pasti didapat dari penjumlahan 23 dan 37, yaitu dua angka sebelumnya. Maka angka di samping 60 didapat dari penjumlahan 37 dan 60. Jawabannya 97. Jadi jika kita lihat opsi ini yang C ya, teman-teman, jawabannya 97. Kita ke soal sampingnya. Di sini ada angka 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, lalu titik-titik. Nah, ini langsung ya, kita pakai pola ke samping. Kita cek. 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 7 ditambah 4, 7 ke 15 ditambah 8, 15 ke 31 ditambah 16, 31 ke 63. Tambah 32, 63 ke 127 tambah 64, 127 ke
255 tambah 128. Nah, kelihatan nih teman-teman polanya. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Berarti ini bentuk perkalian 2 ya teman-teman. 2 ke 4 kali 2, 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 kali 2. Berarti di samping sini teman-teman tinggal 128 kali 2, yaitu 256. Jadi jawabannya 255 tambah 256 itu 511. Nah, kita dapat ya jawabannya berarti yang A, 511. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini kita masuk ke pola huruf, teman-teman. Di sini ada A, B, C, E, H, M, dan titik-titik. Nah, ini teman-teman banyak caranya, tapi kalau Mimin akan coba rubah ke bentuk angka dulu ya. A itu adalah huruf urutan pertama, B itu kedua, C itu ketiga, E kelima, H ke-8, M ke-13. Nah, ini kalau kalian perhatikan 1, 2, 3, 5, 8, 13, ini itu pola angka yang mirip dengan soal sebelumnya, yaitu penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Jadi 3 di sini itu penjumlahan dari 1 dan 2, 5 di sini itu penjumlahan dari 2 dan 3, 8 di sini itu penjumlahan dari 3 dan 5, 13 di sini itu penjumlahan dari 5 dan 8. Maka jelas teman-teman, ke samping sini itu pasti penjumlahan dari angka 13 dan 8. Jadi di sini itu adalah huruf urutan ke-21. Huruf urutan 21 itu jelas huruf U, jadi jawabannya yang B. Kita ke soal sampingnya teman-teman. Ada huruf B, ada huruf D, ada huruf G, ada huruf K, ada huruf P, lalu titik-titik. Nah, teman-teman, kita jadikan angka dulu ya. B itu urutan huruf kedua, D itu keempat, G itu ke-7, K itu ke-11, P ke-16. Nah, ini itu langsung dapat kelihatannya ya. Karena 2 ke 4 ini ditambah 2, 4 ke 7 ditambah 3, 7 ke 11 ditambah 4, 11 ke 16 ditambah 5, maka jelas ya teman-teman, 16 ke 22 ditambah 6. Jadi ngurut dia. Huruf ke-22 itu jelas huruf V. Jadi jawabannya yang B ya, yaitu yang V. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 10 pekerja dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam 15 hari, berapa hari yang dibutuhkan oleh 25 pekerja untuk menyelesaikan proyek yang sama? Nah, teman-teman, kali ini masuk ke soal ceritanya tipe perbandingan. Tipe perbandingan ada dua jenis, ada yang senilai dan tidak senilai. Oleh sebab itu kita harus tahu ini jenis yang mana. Jika kita tulis ulang, teman-teman, ini kan 10 pekerja itu katanya 15 hari. Berarti kita tulis tanda panah ke kanannya 15 hari ya, buat 10 pekerja. Lalu 25 pekerja ini itu berapa? Berarti kita tulis tanda tanya saja. Nah, ini teman-teman, coba kalian perhatikan. Jumlah pekerja itu bertambah ya, dari 10 ke 25. Sedangkan di sisi kanan, karena pekerjanya menambah, pasti jumlah harinya berkurang. Karena makin banyak pekerja, makin cepat dia kerjanya. Berarti ini pasti berkurang harinya di sini. Nah, jika kita perhatikan lagi, yang kiri ini kan ditambah, yang kanan dikurang. Berarti ini perbandingan terbalik, karena dia berlawanan. Kecuali kiri kanan sama-sama bertambah atau kiri kanan sama-sama berkurang. Itu perbandingan senilai. Jadi kalau perbandingan terbalik, ini caranya kalian balik ya untuk persamaan kedua. Oke, langsung teman-teman kita kerjakan. Berarti yang pekerja dan pekerja kita bandingkan, berarti 10/25 sama dengan, nah ini harus dibalik. Karena tadi perbandingannya terbalik, bukan senilai. Berarti harusnya kan ini 15 per tanda tanya. Kita balik jadi tanda tanya per 15. Nah, selama masih bisa diperkecil, harus kita perkecil. 10 dan 25 sama-sama bagi 5 bisa ya, jadinya 2/5. Sedangkan kiri kanan juga bisa ya, yang seposisi kita bagi. 5 dan 15 bisa sama-sama bagi 5, yang 5 jadi 1, tidak perlu ditulis, yang 15 jadi 3. Maka tinggal kita pindahkan teman-teman, 3 ini ke sebelah kiri jadi dikali dengan 2. Jadi, jawaban tanda tanya ini adalah 2 kali 3 yaitu 6 hari. Jika kita lihat opsi ini yang C jawabannya. Bisa ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk sebuah baju. Jika harga setelah diskon adalah 80.000, berapa harga sebelum diskon? Nah, teman-teman, ini angkanya cukup mudah, jadi sebenarnya kalian bisa tahu langsung jawabannya ya. Setelah diskonnya aja 80.000, itu kalau di diskon 20%, berarti sebelumnya pasti harganya 100.000 ya. Nah, itu kalau angkanya mudah. Tapi kalau angkanya sulit, kalian harus tahu caranya ya. Di sini Mimin akan kasih tahu caranya. Diskonnya kita tulis yaitu 20%, lalu harga setelah diskon kita anggap sebagai harga
akhir teman-teman, yaitu 80.000. Lalu harga sebelum diskon kita anggap sebagai harga awal, yaitu tanda tanya. Caranya untuk mencari harga awal, berarti harga awal itu harga yang 100%. Jadi kita tulis 100% di atas, dibagi dengan, nah harga setelah diskon teman-teman. Berarti harga yang 100% dikurang dengan diskonnya yang 20%. Jangan lupa dikali dengan 80.000. Nah seperti ini teman-teman, cara cepatnya ya, agar kalian tahu harga awalnya. Berarti ini jadi 100% per 100 kurang 20 itu 80. Jangan lupa ada persen dikali dengan 80.000. Persen sama persen bisa ya, ini dicoret saja atas dan bawah. 80.000 bagi 80 itu 1.000. Nah tinggal 100 kali 1.000 itu 100.000. Sama ya, dapatnya yang A, yaitu 100.000. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 40% dari suatu bilangan adalah 60, maka bilangan tersebut adalah, nah teman-teman terlihat mudah, tapi biasanya banyak yang salah atau terkecoh. Biasanya banyak yang mengerjakan langsung 40%-nya kali 60 saja, maka itu jawabannya. Bukan gitu ya teman-teman. Ini kita misalkan, bilangannya kita misalkan X, berarti X ini itu akan sama dengan, di sini ada 40% dari suatu bilangan adalah 60. Nah, 40% itu kan 40 per 100. Tapi karena kita mau cari bilangan yang 40%-nya itu 60, jadi harus dibalik teman-teman. Jadinya 100 per 40. Dikali dengan, nah yang 60 ini teman-teman pengalinya. Nah seperti ini ya caranya, langsung kalau gitu kita perkecil dulu. 100 dan 40 bisa sama-sama bagi 20, jadi 5 per 2. 60 bagi 2-nya bisa jadi 30, 5 kali 30 itu 150. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 2 per 3 dibagi 4 per 5 kali 6 per 7 adalah, nah ini bentuk perhitungan cepat, dan ini masih mudah. Harusnya kalian bisa ya. Yang dikerjakan berarti pembagian dulu ya, yang di depan teman-teman. Berarti 2 per 3 di sini. Nah, kalau dibagi pecahan, tandanya diubah jadi kali, tapi 4 per 5-nya dibalik, jadi 5 per 4. Seperti biasa, kita coret dulu yang bisa dicoret. 2 dan 4 bisa ya, sama-sama bagi 2. Yang 2 jadi 1, yang 4 jadi 2. Kalau udah gini, tinggal atas kali atas, 1 kali 5, yang bawah kali bawah, 3 kali 2. Jadinya 5 per 6. Lanjut tinggal dikali dengan angka berikutnya, berarti yang 6 per 7 di sini. Kita coret-coret lagi teman-teman. 6 dan 6 bisa ya sama-sama bagi 6. Jadinya 1 dan 1 di sini. Seperti biasa perkalian pecahan, atas kali atas 5 kali 1 5, bawah kali bawah 1 kali 7 7. Nah jadi jawabannya dapat yaitu 5 per 7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Michelle, Rani, dan Togi itu duduk mengelilingi satu meja bundar. Nah, di sini ada ketentuannya, teman-teman. Yang pertama, Gael itu katanya duduk berseberangan dengan Aga. Lalu yang kedua, Michelle duduk di antara Togi dan Lala. Lalu yang ketiga, Laura dan Lala itu duduk tepat berhadapan. Lalu yang keempat, Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Lalu yang kelima, Didi duduk tepat di sebelah Aga. Nah ini yang ditanya, itu pernyataan di bawah ini yang benar itu adalah, oke teman-teman, karena di sini jelas ya, dia mengelilingi meja bundar, jadi di sini Mimin buat lingkaran sebagai meja bundarnya. Sekarang kita lihat ketentuannya ya, teman-teman. Yang pertama tadi kan Gael duduk berseberangan dengan Aga. Nah, misalnya Gael di sini, berarti Aga itu ada di sini ya, teman-teman, karena dia berseberangan dengan Aga. Lalu yang kedua, Michelle itu duduk di antara Togi dan Lala. Nah, teman-teman, ini Mimin misalin Togi dan Lalanya di samping Aga dan Gael ya. Berarti di antaranya itu yang ini. Nah, Michelle ada di tengah-tengah antara Togi dan Lala. Nah, ini masih bisa salah, teman-teman. Tapi ini kita misalkan dulu seperti ini posisinya. Oke, kita lanjut ke pernyataan ketiga ya. Laura dan Lala itu duduk berhadapan. Nah, Lala kan tadi ada di sini, berarti berhadapannya ada di sini ya, teman-teman. Nah, di sini itu berarti Laura. Lalu yang keempat, Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Nah, jika kita lihat teman-teman, Togi itu tepat di samping Aga. Berarti ini salah teman-teman posisinya yang sudah Mimin buat sebelumnya. Tapi salahnya ini nggak banyak ya, kita hanya tuker saja posisi Togi dan Lala di sini. Nah, gini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat, ini Lala kursi pertama, Michelle kursi kedua. Nah, tepat ya, Togi itu dipisahkan 2 kursi dari Aga. Nah, Laura tadi jangan lupa ya, dia berhadapan dengan Lala, berarti dia ada di sini.
Oke, lanjut ke pernyataan kelima. Didi duduk tepat di sebelah Aga. Oke, berarti Aga di sini sampingnya itu Didi. Nah, teman-teman, akhirnya kita dapat ya posisi secara keseluruhan. Tapi masih ada satu yang belum, teman-teman, karena tadi 8 orang. Yang belum berarti di sini Rani. Nah, Rani berarti menempati posisi seberang Michelle, teman-teman. Nah, di sini dia. Oke, sudah lengkap ya. Sekarang kita tinggal jawab pertanyaannya. Untuk yang A, Didi duduk di antara Gael dan Togi. Didi jika kita lihat ada di sini. Nah, salah teman-teman karena Didi itu adanya di antara Aga dan Rani. Yang B, Rani duduk dipisahkan 2 kursi dari Togi. Togi ada di sini, Rani ada di sini. Lalu dari Togi jika kita lihat ini kursi pertama Gael, lalu kursi kedua Laura. Nah, bener ya teman-teman, ternyata Rani dipisahkan 2 kursi dari Togi. Nah, sebenarnya kita udah dapet nih jawabannya yang B. Tapi buat yang mau cek, boleh. Jawaban C itu Rani dan Didi duduk tepat berseberangan, jelas salah. Rani berseberangannya dengan Michelle. Togi duduk di seberang Rani, jelas salah. Karena Togi itu berhadapannya atau berseberangannya dengan Didi. Michelle duduk berhadapan dengan Didi, jelas salah ya. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kali ini kita masuk ke soal tipe gambar, teman-teman. Buat yang bingung, ini maksudnya seperti apa? Jadi di sini Mimin kasih catatan supaya kalian tidak bingung jika menemukan tipe soal gambar seperti ini. Jadi, teman-teman, jika itu langsung opsi pada soal, jadi kayak gini ya, dia langsung ada opsinya. A, B, C, D, E langsung gambar. Nah, biasanya itu teman-teman yang ditanya itu adalah polanya yang beda. Nah, pola ini macam-macam. Bisa juga dalam bentuk ya, yang bedanya itu di mana bentuknya. Lalu bisa juga jenis rotasi. Jadi rotasinya yang berlawanan yang mana. Bisa juga dia kaitannya dengan pencerminan. Jadi biasanya 4 opsi itu berkaitan teman-teman antara bentuk, rotasi, atau pencerminannya. Nanti ada satu yang beda. Gitu ya. Pada soal ini, kelihatannya yang beda itu adalah bentuk. Karena jika kita lihat rotasinya nggak mungkin. Karena dari A ke B itu sudah langsung berubah bentuknya ya. Begitupun ke C, begitupun ke D, begitupun ke E. Berarti kita akan langsung lihat. Di antara opsi A sampai E, bentuknya mana yang paling beda. Jika kita lihat teman-teman untuk opsi A, ini tuh ada 5 sisi. Ini sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima. Tepat ya, ini ada 5 sisi. Nah, untuk bagian B, ini juga masih sama kelihatannya. Ini sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima. Jadi masih sama 5 sisi. Untuk yang C, ini sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima. Ini masih sama 5 sisi bangun datarnya. Lalu untuk jawaban D, ini sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat. Nah, teman-teman, ini cuma 4 sisi. Jadi kalau kita lihat, yang paling beda nih bangun datarnya yang D sebenarnya, karena cuma ada 4 sisi. Nah, kita periksa dulu yang E ya. Untuk yang E ini sisi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, tepat teman-teman, yang E juga 5 sisi. Berarti yang paling beda di sini adalah opsi yang D. Paham ya teman-teman? Jenis figural ini masih banyak teman-teman, nanti kita akan bahas tentunya di video-video selanjutnya. Dan teman-teman, sekian pembahasan Mimin kali ini ya. Jangan lupa subscribe channel IB School agar kalian tidak ketinggalan info dan soal terupdate seputar tes Polri di tahun 2026. Terima kasih.